regulasi zat dalam sistem peredaran darah. Sebelum kita masuk dalam penjelasan tentang sistem peredaran darah, kita terlebih dahulu akan menjelaskan tentang apa sih itu regulasi zat. Teman-teman, regulasi zat adalah seperangkat aturan atau kontrol yang mengelola zat-zat tertentu yang dibuat, ditangani, didistribusikan, dan dibuang. Regulasi ini bisa mengatur zat berbahaya untuk melindungi kesehatan dan lingkungan, seperti pada pengaturan barang berbahaya atau mengatur zat di dalam tubuh, seperti regulasi genetik dan sistem hormonal untuk menjaga homeostatis atau keseimbangan. Baik teman-teman, tadi kita sudah masuk dalam penjelasan tentang regulasi zat. Sekarang kita masuk dalam penjelasan tentang sistem peredaran darah. Tahu nggak sih teman-teman bahwa sistem peredaran darah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama darah, jantung, dan pembuluh darah. Pembuluh darah juga dibagi menjadi 3. Yang pertama vena, arteri, dan kapiler. Baik teman-teman, untuk penjelasan pertama kita mulai dari darah. Darah memiliki 4 struktur. Yang pertama plasma darah, eritrosit, leukosit, dan trombosit. Kita mulai dari penjelasan tentang plasma darah dulu ya. Plasma darah adalah cairan berwarna kuning pucat yang menyusun sekitar 55% dari volume darah. Struktur daripada plasma darah adalah yang pertama air. Air terdiri dari 90% pelarut utama bagi zat-zat dalam darah. Yang kedua protein plasma yang terdiri dari 7% yang memiliki bagian-bagian yaitu albumin. Albumin menjaga tekanan osmotik darah. Yang kedua globulin berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga fibronogen membantu proses pembekuan darah. Zat-zat terlarut lainnya terdiri dari 3% seperti garam, mineral, glukosa, hormon, enzim, gas, dan sisa metabolisme. Kemudian kita masuk dalam fungsi plasma darah. Fungsi plasma darah yang pertama ialah mengangkut zat-zat penting seperti nutrisi yaitu glukosa, asam amino, lemak. Yang kedua hormon, yang ketiga gas seperti O2 dan CO2. Yang keempat sisa metabolisme seperti urea, asam urat. Fungsi plasma darah yang kedua menjaga keseimbangan cairan dan pH darah, mengatur suhu tubuh karena air dalam plasma mudah menyerap dan melepaskan panas, membantu proses pembekuan darah melalui fibronogen. Yang kelima, mendukung sistem kekebalan tubuh melalui globulen antibodi. Struktur plasma darah yang kedua yaitu eritrosit. Eritrosit memiliki struktur bentuk cakram bikonkav atau cekung di kedua sisi sehingga memiliki permukaan luas untuk pertukaran gas. Yang kedua, ukuran diameter sekitar 7 hingga 8 mikrometer. Yang ketiga, tidak berhenti atau pada manusia dewasa sehingga memberi ruang lebih banyak bagi hemoglobin. Yang keempat, mengandung hemoglobin atau Hb, protein berwarna merah yang mampu mengikat oksigen dan karbon dioksida. Yang kelima, dibentuk di sumsum tulang merah. Yang keenam, umur rata-rata sekitar 120 hari, setelah itu dihancurkan di hati dan limpa. Fungsi eritrosit yang pertama mengangkat oksigen atau O2 dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh melalui ikatan dengan hemoglobin atau membentuk oksihemoglobin. Yang kedua, mengangkut sebagian karbon dioksida atau CO2 dari jaringan tubuh ke paru-paru untuk dikeluarkan. Yang ketiga, memberi warna merah pada darah karena adanya hemoglobin. Struktur yang ketiga yaitu eritrosit memiliki struktur bentuk tidak tetap atau dapat berubah-ubah karena memiliki kemampuan bergerak seperti ameba. Yang kedua, ukuran lebih besar dari eritrosit. Yang ketiga, memiliki inti sel atau berinti dan tidak berwarna atau tidak mengandung hemoglobin. Yang keempat, dibentuk di sumsum tulang merah dan kelenjar getah bening. Jenis-jenisnya memiliki 2, yaitu granulosit dan agranulosit. Fungsi daripada eritrosit yang pertama adalah melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit leukosit.
zat asing yang masuk ke tubuh. Yang kedua, melakukan fagositosis, yaitu memakan mikroorganisme atau sel yang rusak. Yang ketiga, membantu proses peradangan, misalnya dengan mengeluarkan zat histamin yang mempercepat reaksi tubuh terhadap luka atau infeksi. Struktur yang keempat yaitu trombosit. Trombosit memiliki struktur yang pertama bentuk kecil, bulat atau oval, tidak berinti dan mudah pecah. Yang kedua, ukuran lebih kecil daripada eritrosit dan leukosit. Yang ketiga, asal merupakan pecahan sel besar atau megakaryosit yang terdapat di sumsum tulang merah. Yang keempat, umur pendek sekitar 5 hingga 9 hari, kemudian dihancurkan di hati atau limpa. Fungsi daripada trombosit ialah berperan dalam pembekuan darah atau koagulasi. Saat pembuluh darah terluka, trombosit akan pecah dan melepaskan enzim trombositopathin yang memulai proses pembekuan darah. Komponen utama yang kedua yaitu jantung adalah organ berotot yang berukuran sebesar kepala tangan yang terletak di rongga dada bagian kiri tengah di antara paru-paru. Fungsinya seperti pompa yang menggerakkan darah ke seluruh tubuh. Bagian-bagian utama daripada jantung yaitu 4 yang saya akan tuliskan di sini, dan kalian akan membacanya sendiri ya. Fungsi jantung yang pertama di bilik kiri, memompa darah bersih atau O2 ke seluruh tubuh. Yang kedua, bilik kanan, memompa darah kotor CO2 ke paru-paru, menjaga sirkulasi darah agar terus berputar sehingga seluruh tubuh mendapatkan oksigen dan nutrisi. Yang ketiga, membuang sisa metabolisme seperti karbon dioksida melalui aliran darah ke paru-paru. Yang keempat, mengatur tekanan darah dengan kontraksi dan relaksasi otot jantung secara teratur. Komponen utama yang ketiga yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran tempat darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Pembuluh darah yang pertama yaitu arteri atau pembuluh nadi. Struktur dindingnya tebal, kuat, dan elastis karena menahan tekanan darah tinggi dari jantung. Yang kedua, tidak memiliki katup atau kecuali di dekat jantung. Yang ketiga, letaknya agak ke dalam dari permukaan kulit. Yang keempat, aliran darah berdenyut seirama dengan detak jantung. Fungsi yang pertama, mengalirkan darah keluar dari jantung. Yang kedua, sebagian besar membawa darah kaya oksigen atau O2, kecuali arteri pulmonalis yang membawa darah kotor ke paru-paru. Bagian pembuluh darah yang kedua yaitu vena atau pembuluh balik. Struktur yang pertama, dinding lebih tipis dan kurang elastis dibanding arteri. Yang kedua, memiliki katup di sepanjang pembuluh untuk mencegah aliran balik darah. Yang ketiga, letaknya lebih dekat ke permukaan kulit. Yang keempat, aliran darah tidak berdenyut. Fungsi yang pertama, mengalirkan darah menuju jantung. Yang kedua, sebagian besar membawa darah kaya karbon dioksida atau CO2, kecuali vena pulmonalis yang membawa darah bersih dari paru-paru ke jantung. Komponen pembuluh darah yang ketiga yaitu kapiler atau pembuluh halus. Struktur yang pertama, dinding sangat tipis atau satu lapis sel endotel, memudahkan pertukaran zat. Yang kedua, menghubungkan arteriol atau cabang kecil arteri dan venule atau cabang kecil vena. Fungsi yang pertama, tempat pertukaran zat antara darah dan jaringan tubuh atau oksigen, karbon dioksida, nutrisi, dan sisa metabolisme. Yang kedua, menghubungkan sistem arteri dan vena. Kemudian kita masuk ke dalam perbedaan antara arteri, vena, dan kapiler. Untuk perbedaannya sendiri saya akan tuliskan di sini.
Yang kedua yaitu tahapan mekanisme peredaran darah kecil. Untuk komponen-komponen dan penjelasannya lebih lanjut, saya akan cantumkan di sini. Baik teman-teman, kita masuk ke puncak materinya, yaitu kelainan penyakit yang ada dalam sistem peredaran darah. Saya mengambil 3 contoh penyakit. Yang pertama stroke, yang kedua varises, dan yang ketiga yaitu leukemia. Yang pertama kita akan masuk ke penjelasan tentang kelainan penyakit pada darah yaitu stroke. Stroke, definisi. Stroke adalah gangguan darah ke otak yang menyebabkan kerusakan jaringan terhadap otak. Jenis-jenis stroke. Stroke memiliki 2 jenis, yaitu stroke iskemik dan stroke hemoragik. Memiliki beberapa risiko. Risiko yang saya bisa ambil yaitu 3. Yang pertama aterosklerosis, yang kedua diabetes, dan yang ketiga adalah hipertensi. Gejala dan gambarnya akan saya cantumkan di sini. Yang kedua yaitu varises. Definisi, varises adalah pelebaran abnormal vena yang sering terjadi di tungkai bab. Faktor terjadinya varises yaitu yang pertama, kelemahan di katup vena, yang kedua tekanan tinggi yang terjadi di vena, dan yang ketiga yaitu faktor genetik, yang keempat karena kehamilan.